Berikut judul sosialisasi saya ialah tentang pengelolaan arsip dinamis dan alih media arsip pada Inspektorat Daerah Kebumen. 20 menit tak Ya bukan menit aja. Alasan saya mengambil aktualisasi ini ialah latar belakangnya laporan hasil audit kearsipan internal Inspektorat Daerah Kebumen yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2021 oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Salah satunya ialah Inspektorat agar melakukan alih media terhadap arsip aktif dalam rangka pemeliharaan arsip aktif. Dasar hukum arsip ialah ada 4: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, kemudian Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis, kemudian Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik, dan yang terakhir ialah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Jenis-jenis arsip. Adanya arsip aktif. Arsip aktif itu ialah arsip yang frekuensinya penggunaan tinggi atau terus menerus. Kemudian adanya arsip inaktif. Arsip inaktif ini ialah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Dan yang terakhir ialah arsip vital, yaitu arsip yang keberadaannya tidak dapat diperbaharui. Contoh untuk arsip aktif ialah surat masuk, surat keluar, absensi. Kemudian untuk arsip inaktif contohnya ialah LHP, dan arsip vital ialah contohnya sertifikat tanah dan bangunan tidak bisa diperbaharui. Ruang lingkup aktualisasi saya ialah pengelolaan arsip dinamis aktif yang akan terus dikelola berupa surat keluar dan masuk di Inspektorat Daerah Kebumen, baik melalui e-letter maupun non-e-letter yang masuk melalui sekretariat. Selanjutnya, untuk e-letter akan terus sinkronisasikan ke aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau SIKD, sedangkan untuk surat keluar dan masuk non-e-letter melalui sekretariat akan diinput dan dimediakan ke SIKD mulai dari 8 Agustus sampai 16 September 2022. Manfaat arsip bagi inspektorat. 1. Menjamin ketersediaan arsip dan kegiatan yang dilakukan oleh inspektorat sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional. Kedua, menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. 3. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya. Yang kelima, mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan inspektorat sebagai salah satu sistem yang komprehensif dan terpadu. Dan yang terakhir adalah menjamin keselamatan dan keamanan arsip inspektorat. Ya, ini kita masuk pada tahap prosedur sinkronisasi e-letter ke SIKD ya. Pertama, kita masuk ke website SIKD di https://arsipkebumen.kap.go.id, kemudian isi username, password, dan seperti kode. Kemudian masuk ke e-letter. Setelah masuk ke e-letter, ini saya kasih contoh untuk yang sinkronisasi dari surat keluar ke SIKD ini. Pertama kita klik arsip surat, kemudian surat keluar. Selanjutnya kita lihat surat untuk mengetahui isi surat, dan yang kelima klik sinkronisasi. Setelah klik sinkronisasi akan tampil seperti ini tampilannya. Adanya tujuan non SKPD, kemudian adanya tanggal surat, tanggal kirim, nomor urut, nomor surat, perihal, adanya kode klarifikasi, isi surat, SOTK, nilai guna. Dan ketika kita ini kalau dari e-letter ke SIKD, nomor tanggal surat, tanggal kirim, dan nomor urut dan perihal auto ini terisi langsung, auto terisi. Yang kita isi hanya ada kode klarifikasi,
isi surat dan SOTK serta nilai gunanya. Setelah itu kita klik sinkronisasi. Terima kasih. Saya akan mempraktekkan membuka SKD ini. Guys, senang sama kalian. Dulu teman. Gimana sih kan? Ini tuh ngerti bareng aku ngelik. Aku sih belum mana sama nih koneksi aku. Yang melak merah tadi. Ya, aku bukanya nanti. Ya saya mati kan. Iya, anak sendiri kan aku. Sebelumnya Bapak Ibu ini udah ada yang tahu Soalnya SKD pertama belum? dewe. Oh, banyak yang belum juga ya. Aku langsung ya. Perkenalan. Iya, sudah. Pertama kita masuk ke SIKD-nya dulu, kemudian kita login ke letter. Dua-duanya dibuka ya. Kalau mau sinkronisasi SIKD-nya dibuka itu nggak bisa. Saya contohin satu ya. Ini pengelolaan arsip. Ini operator. Kemudian kita contoh surat keluar. Saya contohin yang punya Pak Ibnu. Kita klik ini ya, tombol hijau ini nanti langsung keluar. Nah, tujuan di sini kan langsung otomatis ada ya Ibu Bapak. Namun kita buka dulu ini, lihat dulu suratnya. Surat di sini kan dari Bu Inspektur kepada Pak Ibnu, ya. Iya, surat tugas. Kemudian kalau untuk surat tugas ke instansi sendiri Bu, ini biasanya nggak ada. Jadi kita bisa ngisi di sini tujuan SKPD untuk Irban PKRD. Tanggal surat dan tanggal kirim itu otomatis langsung terisi. Kemudian nomor urut juga terisi langsung. Perihal surat juga. Nah ini kodenya. Yang kita lihat di sini kan surat tugas ya Bapak Ibu. Namun untuk di kode klarifikasinya adalah lebih spesifik lagi. Ini kan untuk menghadiri, mengikuti seleksi tambahan bakal calon kepala desa Pejagoan. Jadi kalau misalnya kita hanya mengisi pada surat tugas saja, dan bakal menumpuk. Otomatis kita harus cari kode lain lagi, 141 misalnya. Nah, ini ada kode yang lebih klasifikasi lagi. Pamong desa memiliki pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara. Seperti pada isi surat yang dari inspektur ke Pak Ibnu, tambahan bakal calon kepala desa Penjagoan. Jadi lebih spesifik lagi. Berkasnya sama, kodenya 141. Kemudian isi suratnya sesuai ini. Isi suratnya ini ya, mengikuti isi surat yang terlampir. Kemudian SOTK-nya ya tadi untuk. Nah, di sini masih adanya Irban 1 2 3 4. Belum adanya Irbansus. Nanti saya jelaskan untuk ini ya. PKRD ya. PKRD itu kan Irban 1, nilai gunanya ini sebagai administrasi. Nilai guna itu ada 4, administrasi, hukum, keuangan, dan iptek. Jadi kita pilih administrasi, kemudian kita sinkronisasikan. Nah, ini akan terlihat seperti ini, artinya ini sudah disinkronisasikan. Kemudian kita pindah ke SIKD untuk kita lihat apakah sudah masuk yang tadi kita SIKD yang kita sinkronisasikan. Nah ini langsung masuk ya. Nah ini udah diarsipkan. Ini bukti
yang sudah diarsipkan. Suratnya juga sudah ada. Nah, ini sudah terarsipkan. Bagaimana, mudah bukan? Bujang bukan? Buyang. Bujang. Udah begitu. Oke. Ini contoh yang sudah saya arsipkan. Kemudian sejauh ini yang sudah saya arsipkan adalah sebanyak, cek data, saya sudah mulai dari 1 Juli sampai 31 Agustus. Saya sudah sebanyak, yang sudah saya arsipkan sebanyak 117 untuk surat keluar. Surat masuk beda lagi. Untuk surat masuk saya sudah mengarsipkan surat masuk. Bagus setelah ini sinar bersih sama. Iya, cocok. Surat masuk sebesar 200-an. Yang lain tinggal. Untuk surat masuk saya sudah ini nanti ini udah lampirannya. Surat masuk saya sudah menghasilkan sebanyak 226 data. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, degan terus ya. Wis lewat. Tapi sudah degan, Pak. Ah, ya sih bener ya. Sih degannya normal. Oh, deg-deg. Coba derajat. Alasan derajat. Disampaikan aplikasi ya, apa namanya, aktualisasi secara terpadu dari e-letter ke SIKD, sistem informasi kearsipan daerah ya. Jadi memang kita kelemahannya kemarin untuk SIKD itu kita belum gunakan sama sekali ya. Sebelum Juli itu kita belum mengisi ke sana. Jadi kalau misalnya dengan adanya aktualisasinya Mas Derajat, ini sangat membantu kalau nantinya dari masing-masing irban ini bisa setiap surat baik yang keluar maupun masuk langsung di arsipkan di SIKD itu. Jadi nantinya semua arsip bisa kita lihat sepanjang itu adalah arsip yang dari e-letter ya. Kalau emang manual oh iya. Jadi nanti untuk yang manual itu bisa di-scan dan dimasukkan dalam SIKD. Monggo ada saran masukan dari rekan-rekan semua untuk lebih baik dari program aktualisasinya Mas Derajat. Silakan Mbak Utami, barangkali ada. Jadi masing-masing irban memang disarankan, kemarin dari saya konsultasi, masing-masing irban itu memang ada arsipnya gitu. Jadi dia bertanggung jawab untuk arsipnya masing-masing. Iya bisa, bisa dari masing-masing irban bisa. Tinggal software. Oh, Ada yang paham nggak ini? Oh, ini apa? Orang nyontok ya. Ada ya. Jadi memang hari ini kita menjadi satu
sampah mungkin waktu lain waktu kita terkait. Bentek. Bisa dibantu ya. Itu mana Mbak Novi ya? Iya. Nah, sudah maksudnya difasilitasi Mbak Novi di rumahnya. Jadi memang kemarin untuk area media itu kita masih sangat lemah. Dari hasil monetnya dinas arsip itu untuk alih media arsip dinamis itu kita masih rendah, sehingga pada pagi hari ini Mas Derajat sudah mempunyai sistem ataupun inovasi terkait dengan pemecahan masalah kenapa kita masih rendah di untuk alih mediakan dari arsip dinamis ini, terutama yang dari para Iban belum langsung dilakukan alih media. Nah, dari Mas Derajat memang kemarin sudah konsultasi baik di sini maupun di dinas arsip terkait dengan kondisi seperti ini dan ketemu seperti Mas Derajat tadi sampaikan. Monggo Mbak Diti barangkali ada masukan. Tadi kan dilihat dari Irban 1 sampai 4 ya, gimana itu nanti solusinya? Ini udah saya tanyakan Bu sebelumnya ke konsultannya. Memang awalnya seperti website juga kan, mesti Irban 1 sampai 4 belum diperbarui. Sedangkan untuk Irban Sus itu nanti ada di sini Bu Titi, bisa di misal saya cari yang buahnya ya. Iya, buahnya. Ya, set. Set. Nah, ini kebuhannya ya. Bentar. Saya perlu lihat suratnya dulu. Suratnya terkait petugas ini. Sinkronisasi untuk tujuannya karena masih di dalam ya. Nah, di sini Bu Titi tujuannya di isinya lembar khusus ya. Kemudian kode klasifikasinya tadi 094 ya, klasifikasinya 094 isi suratnya untuk di sini memang masih belum bisa dipilih karena memang belum ada pilihannya. Hanya nilai gunanya aja yang bisa diisi. Namun tadi untuk sementara dari kearsipan bisa diisi dari tujuan non SKPD-nya. Jadi memang SOTK-nya Irban belum ada Bu dari sananya. Karena ini memang baru ya, Irban dan sini baru hanya ada di PSK ini memang belum ada. Totalnya memang belum ada tambahan untuk Irban. Kemudian langsung diaktifkan. Nah, ini bukti kalau sudah diaktifkan, disinkronisasikan ke SKD. Kemudian kita cek lagi keluar. Nah, ini langsung ada Irban Sus. Sudah setelah bentuknya di SKD ini. Terima kasih Mas Derajat. Jadi
untuk perbaikan ke depan bahwa ada penambahan satu IRBAN lagi yaitu IRBANSUS di dalam sistem informasi kearifan daerah, sehingga masing-masing IRBAN itu ada semua. Dan mungkin ke depan kita juga akan menggantikan di servernya Kominfo terkait dengan nama-nama IRBAN itu bukan IRBAN 1, 2, 3, 4 tetapi sudah per masing-masing bidang. Ngoten nggih Mbak Siti. Nggih. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan terkait dengan perbaikan dari aktualisasi punya Mas Reza. Cukup nggih? Nggih. Kita beri aplaus untuk Mas Reza dan Mbak Ina. Ya. Terima kasih.